terdakwa yang diancam hukuman mati. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Ana Rasida dari kelas 6I, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bantuan hukum litigasi, jenis-jenis bantuan hukum litigasi pidana, perdata, dan tata usaha negara. Langsung saja, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum. Bantuan hukum adalah sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum. Untuk selanjutnya, pengertian dari litigasi. Litigasi adalah proses penanganan perkara melalui pengadilan untuk menyelesaikannya. Untuk itu, pengertian dari bantuan hukum litigasi adalah bantuan yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang ingin memperoleh perwakilan hukum untuk menyelesaikannya. Untuk yang kedua, pemberi bantuan hukum dalam bantuan hukum litigasi dilakukan oleh seorang pengacara yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berasal dari lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bantuan hukum litigasi, yaitu ada 3. Bantuan hukum litigasi perkara pidana, bantuan hukum litigasi perkara perdata, dan bantuan hukum litigasi perkara tata usaha negara. Langsung saja, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bantuan hukum litigasi pada perkara pidana, yaitu adanya pendampingan penasihat hukum atau menjalankan kuasa terhadap terdakwa atau tersangka, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, maupun dalam pemeriksaan di pengadilan. Untuk itu, bantuan hukum litigasi perkara pidana ini diberikan kepada yang pertama, terdakwa yang diancam hukuman selama 5 tahun. Yang kedua, terdakwa yang diancam hukuman penjara 15 tahun ke atas. Yang ketiga, terdakwa yang diancam hukuman mati. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHP. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, yaitu bantuan hukum litigasi perkara perdata, yaitu diberikan kepada pemohon, penggugat, tergugat, maupun termohon. Untuk itu, pemberian bantuan hukum litigasi ini mulai dari pembuatan surat kuasa, surat gugatan, surat jawaban gugatan, maupun dokumen-dokumen dan menyeleksinya untuk keperluan proses pengadilan. Dalam perkara perdata inisiatif, maka yang mengajukan gugatan dari pihak atau orang yang bersangkutan karena dirugikan atau dilanggar haknya. Untuk itu, bantuan hukum tersebut juga harus mencari sendiri, bukan dicarikan oleh hakim. Yang ketiga, bantuan hukum tata usaha negara, yaitu adanya sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa
yang terjadi pada bidang tata usaha negara antara Badan Hukum Perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya putusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk itu, bantuan hukum dalam tata usaha negara ini diberikan kepada penggugat, yaitu pihak yang merasa hak-haknya dilanggar atas keluarnya keputusan tata usaha negara tersebut. Dalam hal ini, pemberian bantuan hukum dilakukan dengan cara pendampingan atau menjalankan kuasa dalam peradilan tata usaha negara, mulai dari membuat surat kuasa, membuat surat gugatan, hingga membuat memori banding. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.